Berjumpa kembali bersama saya Sentauri Indra Pertiwi dalam acara IOC Ngayu Jogarta pada Sarasehan perbincangan seputar Yogyakarta. Tentunya kali ini saya akan menemani Anda seperti biasa 30 menit ke depan dengan tema yang sangat menarik terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya menghadirkan narasumber tentunya yang sangat berkompeten pada bidangnya. Selamat pagi Pak Mahargyo. Selamat pagi Mbak Sinta. Bapak, terima kasih. Kebetulan Bapak merupakan Kepala Seksi Operasional dan Keselamatan di Pemadam Kebakaran Jogja, ya Pak, Kota Jogja. Saat ini kita akan membahas terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran khususnya di wilayah Yogyakarta. Mungkin Bapak Mahargyo, sejak kapan sih pemadam kebakaran khususnya di Jogja ini berdiri dan melayani masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta? Jadi untuk pemadam kebakaran, untuk dinas kebakaran itu mulai tahun 2017 Mbak. Jadi sejak pelaksanaan OPD baru tahun 2017 kita menjadi dinas, tapi sebelumnya bergabung dengan BPBD. Sebelumnya lagi kantor. Seperti itu. Sebelumnya lagi dinas. Pernah jadi dinas kantor, selalu berganti-ganti struktur begitu. Seringkali untuk pemadam kebakaran ini walaupun dari Bantul, Sleman maupun lainnya tuh seringnya masuk ke pemadam kota ini, kota Jogja itu lebih cepat dibandingkan pemadam yang lain. Apa sih yang menyebabkan banyak masyarakat yang lebih sering menghubungi di pemadam kota sendiri, Bapak? Jadi begini ya Mbak, jadi untuk kontak pemadam kebakaran itu kan 113. Jadi kebanyakan 113 itu masuknya di kota Jogja. Seperti itu. Jadi SOP kami ketika terjadi di Sleman, tentunya kita kalau laporan masuk ke kami, langsung kita lapor ke Sleman. Kita kemudian kita siap bantu. Jadi untuk dalam kota itu kita mengirimkan 2 unit, 2 regu. Kalau untuk luar kota kita mengirimkan 1 regu, seperti itu Mbak. Sistem komunikasinya dengan kabupaten lainnya seperti apa Pak? Supaya untuk time respon penanggulangan kebakarannya ini cepat. Ya, untuk sistem komunikasinya kita bisa via telepon, terus dan juga via HT. Seperti itu. Untuk jumlah armada atau mungkin SDM-nya di pemadam kebakaran kota itu ada berapa Pak? Ya, jadi untuk dinas pemadam kota Yogyakarta itu kita punya strukturnya dulu ya Mbak ya. Struktur organisasinya itu ada kepala dinas, kemudian di bawahnya itu ada sekretaris. Struktur di bawah sekretaris pemadam ada kepala sub bagian umum dan kepegawaian dan kepala sub bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan. Kemudian ada kepala bidang, 2 kepala bidang yaitu bidang pencegahan kebakaran dan bidang penanggulangan kebakaran. Di bawah struktur bidang pencegahan yaitu ada seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran dan juga ada seksi penyuluhan dan edukasi. Nah, itu untuk pencegahan. Untuk yang penanggulangan itu ada 2 seksi. Yang pertama seksi operasional dan penyelamatan. Yang kedua ada seksi sarana dan prasarana. Di dalam kita melaksanakan tugas, kita mempunyai armada sebanyak 12 unit, 12 armada, termasuk mobil tangga, mobil komando, dan ada 3 mobil tangki berkapasitas 5.000, 6.000 dan 10.000. Terus kita punya pasukan sebanyak 91 pasukan. 91 banyak ya Pak itu. Kemudian ada pasukan cadangan. Pasukan cadangan itu kita mempunyai 13 ditambah 8 berapa? 21 pasukan cadangan. Berarti ada 100 lebih ya Pak? Ya, 115. Jadi pasukan yang standby
ada 91, nanti kita bagi di dalam 3 peleton. Jadi ya satu peleton itu terdiri dari 4 regu, setiap regu sekitar 5 sampai 6 orang. 6 orang ya. Jadi nanti kita bagi 3 shift. Terus kemudian apalagi armada sudah, pasukan. Oh ya, terus bak penampung air. Jadi di Kota Yogyakarta kita memiliki 16 bak tampungan. 14 tersebar di 14 kecamatan, kemudian 2 ada di kantor kami induk dan juga di pos Jalan Kemojo. Kita punya 2 pos. Yang di pos induk itu untuk mengcover Kota Yogyakarta bagian timur, yang di Jalan Kemojo untuk mengcover Kota Yogyakarta bagian barat. Seperti itu. Kira-kira dengan jumlah personil sekitar 91 ditambah dengan personil cadangan sekitar 18 ya. 23 tadi, kira-kira untuk mencakup wilayah Kota Jogja atau mungkin DIY itu apakah sudah cukup atau malah kurang untuk SDM seperti itu Pak, dengan jumlah armada juga sekitar tadi itu? Ya sebenarnya sudah cukup, saya kira sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup. Sebenarnya kita mengcover itu khususnya itu Kota Jogja Mbak. Jadi untuk luar Jogja seperti di Sleman, Bantul, Kulon Progo ataupun di Gunung Kidul, kita sifatnya membantu. Jadi kita mengirim, yaitu tadi kita membantu mengirim 1 regu. Biasanya kita membantu di penyuplai air biasanya kalau keluar kota itu. Lebih seringnya untuk kejadian kebakaran khususnya di Kota Jogja sendiri seperti apa Pak? Apakah lebih bangunan atau? Lebih sering kalau di Kota Jogja itu rumah penduduk. Jadi memang penyebab paling banyak itu adalah konsleting listrik. Konsleting itu karena apa Pak konsletingnya? Konsleting listrik itu banyak sebabnya ya, karena mungkin saluran jaringan instalasi listrik sudah rusak. Itu sudah rusak, terus sudah lama nggak diganti, kabelnya sudah usang, jadi sudah lama itu juga bisa. Terus ada karena mungkin di atap itu kan biasanya di atap, di plafon itu kan tidak pernah terpantau, itu digerigiti tikus seperti itu. Dan kebanyakan konsleting listrik itu tidak diketahui. Kebanyakan yang terjadi kebakaran yang sudah terlanjur besar itu karena rumah kosong. Rumah dalam keadaan kosong, ditinggal pergi, terjadi konsleting, kebakaran terlanjur besar. Ketika warga mengalami kebakaran tersebut dan rumah sudah mulai hangus, apakah dari pihak pemadam hanya sebatas menyiram terus sudah selesai atau menghubungkan ke dinas sosial atau seperti apa untuk agar warga tersebut tidak ibaratnya asetnya bisa kembali lagi atau seperti apa itu Pak untuk pemulihannya? Terima kasih. Ini ketika terjadi kebakaran tentunya kita melakukan operasi pemadaman. Gitu. Ketika sudah padam, pemerintah kota juga khusus untuk di wilayah Kota Jogja ya, kita bisa memberikan bantuan Mbak, bantuan kerugian maksimal untuk saat ini 14 juta. Untuk per rumah. Jadi persyaratannya itu nanti bisa mengajukan melalui kelurahan ataupun kecamatan. Bangunan itu adalah bangunan milik sendiri. Bukan toko, bukan untuk untuk jual beli ya, bangun milik sendiri seperti itu. Dan di atas tanah milik sendiri juga. Berarti sudah banyak masyarakat yang memahami untuk alur seperti itu atau sebelumnya masih belum pada mengetahui bahwasanya ketika ada kebakaran memang nantinya ada santunan dengan berbagai syarat tertentu Pak? Ya, saya kira sudah banyak masyarakat yang memahami karena kita juga di bidang pencegahan kita ada sosialisasi Mbak. Jadi kita sosialisasi di 45 kelurahan. Jadi sosialisasi seperti itu dan juga sosialisasi tentang pencegahan kebakaran. Jadi apa tadi yang disebutkan untuk menghindari bahaya kebakaran termasuk untuk perawatan instalasi listrik dan lain sebagainya yang menyebabkan kebakaran itu kita sosialisasikan sehingga akan minim kebakaran seperti itu. Di bawahnya untuk tingkat tingginya konsleting listrik kira-kira apa Pak penyebab yang paling banyak itu? Ya, kompor. Untuk ibu-ibu ini ya berarti kompor. Pak. Biasanya
dari gasnya sendiri atau memang dari kelalaian ibu-ibu saat masak, Pak? Biasanya ya dari kelalaian ibu-ibu saat masak, dan juga mungkin dari ya kelalaian itu tadi, karena memang untuk kebakaran itu sebenarnya kalau gas sudah dimatikan nggak akan. Oke. Mungkin dari banyaknya kejadian seperti itu ada langkah-langkah agar kita semua untuk dapat menghindari kebakaran khususnya di rumah sendiri, Pak? Ya, langkah-langkahnya yang pertama yaitu untuk rumah tangga ya. Yeah. Untuk rumah tangga sebaiknya selalu mengontrol jaringan listrik di rumah tangga ya. Dari kabelnya mungkin kalau yang sudah usang diganti. Atau terus dilihat dikontrol, kalau ada yang dikerikiti tikus itu sudah kabel itu kelihatan, itu diganti juga. Terus untuk memasak juga perlu ya waspada sebenarnya, kalau sudah selesai ya harus dimatikan, ditutup di tabung regulatornya itu dimatikan saja, soalnya takutnya kalau terjadi kebocoran juga itu kan seperti itu dari rumah tangga. Gitu. Untuk dari sisi selain rumah tangga kan seringkali juga dari tempat usaha itu juga sering terjadi kebakaran. Untuk menanggulanginya seperti apa? Ya, kalau tempat usaha kebanyakan gedung, Mbak ya, tapi di gedung itu memang harus harus ada semacam instalasi proteksi kebakaran. Jadi di situ nanti perlu ada saat ini kalau ada usaha untuk membangun gedung itu harus ada rekomendasi dari kami, Mbak, tentang instalasi proteksi kebakaran itu. Sehingga untuk melindungi jika terjadi kebakaran, perlindungan dini. Berarti dengan banyaknya hotel-hotel yang berdiri ini, mereka perlu persetujuan dari pemadam kebakaran Kota Jogja juga. Ada rekomendasi untuk pembangunan hotel sebenarnya pakai rekomendasi dari kami. Berarti sudah ada mungkin raperda atau undang-undang yang mengaturnya, Bapak? Kalau itu secara khusus masih dalam proses ya, Pak. Masih dalam proses. Kira-kira dengan adanya pembuatan raperda itu, apakah mampu membuat masyarakat nantinya lebih tertib dalam hal membuat penanggulangan kebakaran sendiri, khususnya di bangunan-bangunan? Ya, itu ya harapan kami dengan adanya perda itu bisa mengurangi lah, paling enggak mengurangi bahaya-bahaya kebakaran seperti itu. Untuk sosialisasinya sendiri biasanya melalui kegiatan seperti apa, Pak, untuk terkait dengan pemadam kebakaran ini? Ya, kegiatannya itu ada sosialisasi di setiap kelurahan ya, 45 kelurahan kita adakan sosialisasi, bentuknya pemberian materi, terus praktek pemadaman secara materi teori ya, gitu ya, Pak. Terus kita praktekkan dengan APAR seperti itu. Kemudian itu tiap hari atau enggak, dijadwal. Jadi nanti dijadwal, nanti mungkin bulan ini jatahnya kecamatan mana gitu. Terus kemudian ada kunjungan-kunjungan, Mbak. Jadi setiap pagi itu kita ada kunjungan dari anak-anak TK, anak-anak PAUD ya, itu juga untuk memberikan sosialisasi ya, pengetahuan secara dini bagi anak-anak usia dini, bahayanya api seperti apa, seperti itu, dan juga nanti berikan cara-cara mungkin bagi anak kecil supaya tidak terjadi kebakaran seperti itu. Berarti untuk instansi ataupun organisasi ataupun dari sekolah-sekolah untuk meminta kedatangan dari pemadam kebakaran untuk melakukan sosialisasi itu bisa ya, Pak? Bisa, Mbak. Jadi bisa nanti dari sekolah-sekolah ataupun universitas itu bisa mengajukan, jadi melalui surat pada kami, nanti kita tindak lanjuti. Ditujukan ke kepalanya? Iya, kepala dinas kebakaran. Berarti sangat welcome sekali ya dengan masyarakat. Bahkan kalau masyarakat yang ingin belajar pun datang ke kantor kami, nanti kita layani. Secara langsung. Baik, terima kasih sekali, Pak. Mungkin sebenarnya apa sih kendala yang sering dihadapi oleh petugas-petugas pemadam kebakaran saat di lapangan ini, Pak? Jadi kendalanya itu karena biasanya lokasi lingkungan padat penduduk.
Jadi kita sulit menjangkau, mungkin kebakarnya di tengah kampung sedangkan itu padat sekali sehingga mobil cuma sampai jalan gang, tapi ternyata kebakarnya masuk gang yang lebih kecil lagi. Nah itu kita kendalanya di situ biasanya. Untuk mengantisipasinya terus bagaimana itu Pak? Nah selama ini untuk mengantisipasinya ya yang dilakukan saat ini adalah pemerintah kota punya program pembangunan hidran kering kampung. Saat ini yang sudah dibangun di kelurahan mana? Patuk Patuk. Patuk. Terus ada di Patuk, ada di Kraton juga ada. Itu ada instalasi hidran kering. Jadi kita buat masuk kampung ke lingkungan-lingkungan yang sulit dijangkau di situ. Jadi ketika terjadi kebakaran bisa langsung digunakan. Sebenarnya tuh untuk setiap di perkampungan itu atau setiap rumah harapannya itu perlu ada mungkin hidran atau alat seperti apa untuk pengamannya itu Pak? Nah, alat standar untuk pemadaman awal pemadaman awal itu apinya belum terlanjur besar. Kalau terlanjur besar ya tetap nggak bisa. Tapi ketika api masih kecil itu kita perlu apar Mbak setiap bagusnya setiap rumah punya itu, apar itu alat pemadam api ringan. Jadi itu harganya sebenarnya nggak mahal juga sih. Di bawah, saya nggak bisa menyebutkan harganya ya. Harganya sekitar ya di bawah 1 juta lah. Itu sekali pakai atau seperti apa Pak? Ya itu sekali pakai. Sekali pakai. Namun dengan harga segitu tentunya dengan nyawa itu kan nggak ada sebanding ya Pak harga. Tentunya sedikit kecil lah ya dengan dibanding nyawa kita. Beli api aja bisa, beli apa enggak? Wah iya. Betul sekali Bapak, beli HP aja bisa ya. Berarti harapannya memang setiap rumah tangga ada apar ya Pak. Mungkin itu untuk di skala rumahan. Untuk di skala tadi kampung-kampung itu seperti apa Pak? Hidran kering ya? Hidran kering itu jaringan hidran, pipa. Itu pipa Pak. Pemadam. Saya kira seperti apar itu saja. Beda. Bukan, pipa. Jadi kita bangun pipa. Pipa yang tanpa air namanya kering ya toh. Nanti ada saluran-saluran yang untuk menyambungkan selang noselnya itu Pak. Selang dan nosel supaya kan pipa itu kan masuk kampung. Jadi yang sulit dijangkau itu dimasukin pipa-pipa itu, nanti ketika terjadi kebakaran tinggal ngebel PDAM untuk menyaluri air itu. Berarti selama ini kerjasamanya dengan PDAM itu juga ya Pak? Ya, nanti itu masuk ke saluran PDAM di situ. Itu baru terrealisasi di beberapa titik. Mungkin kalau ke depan bakalan semua di wilayah kota Jogja atau seperti apa Pak? Ya, harapan kami bisa masuk ke semua wilayah padat penduduk Mbak. Jadi kita pilih yang padat penduduk saja. Kalau yang nggak padat, asalkan mobil bisa masuk, tidak masalah. Ada masalah. Untuk seperti apartemen dan juga rusun-rusun itu seperti apa kan? Sepertinya di wilayah kota Yogyakarta banyak rusun ini Pak. Ya itu harusnya dilengkapi dengan itu tadi, instalasi proteksi kebakaran gedung. Mungkin terakhir nih Pak, harapan ke depan untuk warga masyarakat Jogja, selain itu juga untuk wilayah DIY khususnya agar mereka peka terhadap penanggulangan bencana kebakaran seperti apa Pak? Ya harapannya itu warga Jogja itu tahu penyebab-penyebab kebakaran, sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kalau sudah tahu penyebabnya dan juga menyadari ini penyebabnya seperti ini dan ini berbahaya sekali, sehingga semakin meringankan tugas kami. Gitu ya. Mungkin ada tips sedikit untuk masyarakat khususnya tadi untuk kebakaran tertinggi kan konsleting dan setelah itu ada kebakaran karena memasak itu. Tips untuk menghindari itu sekali lagi Pak. Mungkin masyarakat agar lebih dia paham. Tipsnya biasanya kalau panjenengan ini
colokan itu pasti double itu, yang T-nya dikasih banyak. kasih T lagi, jangan seperti itu. Itu saja, kalau memang T-nya satu aja, kalau jangan banyak-banyak, itu nanti kan tegangannya semakin tinggi itu. Kabelnya nggak akan, ya itu resiko konsletingnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ya untuk yang memasak ya, kalau sudah masak ditutup kompornya, terus regulatornya matikan. Wah, itu padahal saya sebagai rumah tangga paling takut saja. Itu Pak, paling takut untuk mematikan regulator. Apalagi kalau suami sudah nggak ada di rumah, mendingan nggak masak, ini takut. Tapi yang penting jangan takut untuk memasak, karena itu tadi yang penting kita paham untuk cara menanggulangi kebakaran. Terima kasih, sangat menarik sekali tema kali ini kita Bapak Mahargyo. Terima kasih untuk hadirannya saat ini. Mungkin jangan kapok lagi kalau kita datangkan lagi untuk terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menemani untuk acara tema terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran. Salam tangguh, salam siaga, salam untuk selamat tentunya.